Kali ini kita akan membahas proses perkembangan dan juga horizon tanah. Bagaimana suatu tanah itu berkembang, kemudian bagaimana tanah itu dia bisa mengalami perubahan, kenapa kok tanah di setiap tempat itu berbeda, kenapa horizon di setiap tempat berbeda, dan seterusnya itu kenapa kita akan bahas di sini. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat dari gambar di sini yang saya tampilkan di dalam PDF ini, nggih, sebenarnya proses pembentukan tanah. Tanah itu dia terbentuknya itu tidak serta-merta sekaligus langsung terbentuk seperti apa yang teman-teman lihat sekarang. Tanah itu terbentuknya itu bertahap, dari yang mulai awalnya dulu tanah itu dia berupa batuan yang masih padu, yang masih keras, kemudian lama-kelamaan dia batuan padu ini karena proses pelapukan, sudah saya jelaskan sebelumnya ya, karena proses pelapukan, proses disintegrasi, karena, perbedaan suhu, kemudian, eee, perbedaan kelembaban, kemudian curah hujan dan seterusnya, sehingga menyebabkan batuan itu dia bisa mengalami cracking atau pemecahan. Karena batuan itu mengalami pecah, kemudian lama-kelamaan batuannya itu dia akan berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi parent material, atau yang namanya batuan induk atau bahan induk tanah, yang nantinya menjadi cikal bakal terbentuknya tanah, atau yang kalau kita belajar di horizon kemarin itu kita sebut sebagai horizon C. Nah, dari parent material atau bahan induk tanah ini, inilah yang nanti akan berkembang menjadi tanah lanjutan yang mungkin teman-teman sekarang sering lihat. Ada namanya nanti horizon A, horizon B, horizon kemudian O, dan seterusnya itu adalah perkembangan dari yang namanya parent material atau bahan induk tanah. Sehingga yang namanya tanah itu tidak serta-merta langsung terbentuk horizonnya A, B, C, R, tapi dia mengalami proses dulu. Tidak langsung menjadi satu kesatuan seperti itu. Ada pentahapannya. Kalau secara umum pentahapannya bisa dilihat pada 4 tahapan ini. Tahap pertama itu adalah merupakan tahap di mana tanah itu dikatakan sebagai tanah awal. Kenapa dikatakan tanah awal? Karena dia masih berupa batuan induk atau bahan induk yang dia masih mengalami yang namanya desintegrasi atau proses pelapukan atau proses pemecahan. Kemudian tahap kedua mulai terbentuk karena ada proses pemecahan, otomatis maka mulai banyak air yang tersimpan di dalam bahan induk. Karena air sudah mulai tersimpan, maka mulai muncul yang namanya apa? Namanya tumbuhan-tumbuhan. Walaupun tumbuhannya masih perintis seperti lumut dan seterusnya. Sehingga sudah mulai ada aktivitas organisme di atasnya. Karena sudah mulai ada aktivitas organisme, lanjut ke tahap yang ketiga. Terbentuk apa? Terbentuk horizon-horizon. Kemarin ketika kita membahas masih di kelas ya tentang horizon. Horizon O, horizon A itu terbentuk karena apa? Karena adanya proses-proses yang terjadi dari tumbuhan yang ada di atas permukaan. Entah itu percampuran dari bahan organik dengan bahan anorganik yang dibawa oleh horizon yang ada di bawahnya. Sehingga mereka bercampur terbentuklah horizon di atasnya. Nah, mulai pembentukan horizon-horizon seperti horizon A, horizon O, horizon B ini termasuk pada tahap 3, yaitu di mana horizon terbentuk. Nah, tahapan selanjutnya yaitu pada tahap 4 atau tahapan tanah dikatakan sebagai tanah dewasa atau tanah tua, itu ketika eh, tanah itu mulai berkembang sampai di permukaannya sehingga eh, apa itu perkembangan tanah, tumbuhan-tumbuhan yang ada di atasnya itu pun dia mengalami sudah mulai bermacam-macam, mulai dari tumbuhan yang sifatnya perintis maupun tumbuhan yang dia sifatnya tumbuhan-tumbuhan besar. Sebentar ada apa yang ngecat? Sambungin lagi itu maksudnya apanya yang disambungkan ya? Atau putus-putus, Bang? Suara saya ada putus-putus.
Halo, mungkin teman-teman ada gangguan? Oh gitu. Oh nggih, Mas, kalau untuk masalah jaringan nggak apa, Mas, yang penting misalkan Masnya bisa selama, apa itu, putus-putus ya? Oke, sebentar sebentar, coba saya turunkan. Kalau gambarnya kelihatan ya semua ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi misalkan kalau teman-teman mungkin ada yang internetnya masih putus-putus, nggak masalah. Jadi teman-teman, mungkin sambil mendengarkan, mungkin nanti kalau pas koneksinya sudah mulai stabil, nanti mungkin akan lebih jelas koneksinya dari teman-teman. Karena memang sebenarnya, ini tuh saya pengen agendakan tuh sebenarnya pagi aja, biar ketika koneksinya tuh banyak yang tidak memanfaatkan. Tapi karena kebetulan tadi pagi itu saya juga ada acara meeting dengan, di UMS juga, sehingga menyebabkan ya makanya saya undur siang. Jadi nanti mungkin di kedepannya nanti kita pagi aja, biar jaringan teman-teman itu juga lebih masih bagus. Tapi nggak masalah, nanti teman-teman ini saya record, nanti teman-teman bisa lihat di psikologi, kalau pengen misalkan pengen mengulang, mungkin sambil, nanti teman-teman bisa, lihat ya. Oke, kita lanjutkan tadi ya, di tahapan yang paling terakhir dari proses pembentukan tanah itu dikatakan tahap 4, yaitu di mana lapisan pada bagian atas itu dia sudah bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman, mulai dari berbagai bentuk, baik itu yang dia tanaman-tanaman tingkat tinggi, yang dia berupa tanaman besar, sampai apa itu, tanaman yang dia perintis, yaitu dikatakan tanah sudah masuk tahap dewasa. Makanya kalau teman-teman sekarang lihat tanah-tanah di sekitar tempat teman-teman tinggal itu sekarang hampir sebagian besar mungkin sudah masuk ke tahap 4, jika dia sudah bisa ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan. Kalau teman-teman bisa menanam pisang, menanam mangga, menanam tumbuhan yang lain di situ, berarti dia sudah masuk ke tahap yang keempat. Itu secara umum guys, secara umum terbagi menjadi 4. Nah, kemudian kita bahas secara lebih detail, bagaimanakah perkembangan dari horizon. Kemarin mungkin ketika, kita belajar tentang horizon sudah saya sebutkan, apa itu yang disebut sebagai horizon tanah? Horizon tanah itu merupakan suatu lapisan dari tanah yang dia terbentuk akibat adanya perkembangan tanah. Sehingga ada yang masuk. Sehingga, yang namanya horizon ini, dia itu, terbentuknya mengikuti dari perkembangan tanah. Jadi pembentukan horizon itu tidak langsung menjadi O, A, B, C, R, tetapi dia ada tahapnya. Tahap pertama ketika tadi di gambar sebelumnya atau di tahap satu itu awalnya tanah itu masih berupa batuan, yang kita sebut sebagai horizon R atau horizon regolith atau batuan. Nah, ketika dia berada di pada, apa itu, masih berupa batuan atau berupa horizon R atau regolith, ini batuan ini masih tahap awal. Karena letak batuan ini sudah terekspos di atas permukaan, maka dia akan berinteraksi yang namanya dengan, apa itu, climate atau iklim. Nah, iklim itu apa saja? Ada suhu, ada kelembaban, ada curah hujan. Suhu jelas berubah-ubah antara siang, sore, malam, kemudian pagi lagi itu kan berubah-ubah. Saat pagi dia cenderung dingin, siang seperti ini panas, sore nanti mulai dingin lagi, malam dingin, kemudian kembali lagi pagi dan seterusnya. Ada perbedaan suhu yang mencolok ketika
perubahan pagi, siang, malam. Termasuk di situ ada kelembaban juga. Ketika suhunya naik, kelembabannya otomatis turun. Dan ketika suhunya turun, kelembabannya akan naik dan seterusnya. Itu saling berkaitan. Termasuk curah hujan. Curah hujan seperti sekarang ini mungkin teman-teman juga merasakan terkadang itu dia hujan, kemudian terkadang nanti panas, kadang hujan, kadang panas. Itulah yang menyebabkan batuan yang padu itu karena ada perbedaan suhu, perbedaan curah hujan, dalam rentang waktu yang sangat cepat menyebabkan batuan itu dia mulai tadi, ada yang namanya cracking atau mengalami yang namanya pelapukan. Nah, karena ada proses pelapukan muncullah yang dinamakan sebagai horizon C atau bahan induk tanah. Nah, sehingga yang terbentuk pertama setelah, dari tanah itu ada horizon C. Tidak ada tanah yang terbentuk tanpa horizon C terlebih dahulu. Pasti semua terbentuk dari horizon C atau yang dinamakan sebagai bahan induk. Nah, karena horizon C ini, dia itu masih berupa hasil pelapukan dari batuan, dia sifatnya apa? Sifatnya pasti dia masih padat, seperti batu. Tetapi ketika teman-teman nanti coba ambil, pasti dia akan hancur. Beda dengan batu. Batu bentuknya masih bongkah, tapi ketika diambil masih padu. Tetapi kalau horizon C, dia itu masih kelihatannya masih bongkah, tetapi ketika diambil sudah menjadi remah. Nah, ini masih horizon C. Sehingga ketika horizon C ini terbentuk, tetapi yang namanya suhu, kelembaban, curah hujan itu kan masih berubah terus-menerus. Sehingga apa? Ya sehingga lama-kelamaan C ini juga akan mengalami yang namanya pelapukan, pelapukan lebih lanjut. Sehingga apa? Mulai muncul tadi di tahap yang kedua, yaitu mulai muncul apa? Mulai muncul yang namanya tumbuhan-tumbuhan pionir. Tumbuhan pionir itu seperti apa ya? Seperti lumut, seperti jamur, dan seterusnya. Muncul tumbuhan pionir. Kenapa yang muncul tumbuhan pionir? Ya karena horizon C ini masih belum banyak memiliki kandungan air. Belum banyak memiliki kandungan air, kandungan organiknya masih rendah, mungkin kandungan anorganiknya juga masih rendah. Sehingga yang bisa muncul hanyalah tumbuhan pionir. Nah, karena mulai ada tumbuhan pionir, tumbuhan pionir seperti lumut itu kan sama seperti tumbuhan-tumbuhan besar lain. Dia memiliki yang namanya zat hijau daun, sehingga mengalami apa? Mengalami proses fotosintesis. Karena ada proses fotosintesis, maka otomatis mulai terbentuk yang namanya apa? Yang namanya bahan organik. Nah, karena mulai terbentuk bahan organik, maka horizon C tadi yang banyak membawa bahan anorganik akan bercampur dengan bahan organik yang dibentuk oleh tanaman pionir ini, oleh lumut atau jamur atau apapun. Karena hasil percampuran terbentuklah yang namanya horizon A. Nah, sehingga kemarin ciri khas dari horizon A itu adalah percampuran antara bahan anorganik dari bahan induk tanah dengan bahan organik dari hasil proses dari tumbuhan. Nah, itulah cara prosesnya terbentuknya horizon A. Sehingga horizon A itu terbentuk setelah adanya horizon C yang sudah ditumbuhi oleh tanaman pionir. Baru terbentuk horizon A. Nah, pada tahapan terbentuknya horizon A, maka terbentuk horizon A yang letaknya di atas karena hasil percampuran di tumbuhan dengan C ya. Di atas horizon C, A, horizon C, horizon R. Nah, ketika tanah itu dia memiliki horizon A, horizon C, dan horizon R ini tanah itu dikatakan sebagai tanah muda, young soil. Horizon A, C, R ini ciri khasnya apa? Ciri khasnya di lapangan dia ketika sudah mulai muncul horizon A, pasti mikroorganisme atau tumbuhan yang ada di atasnya itu sudah tidak pionir lagi. Sudah mulai ditumbuhi tanaman-tanaman yang sifatnya produktif. Mungkin bisa ditumbuhi padi, mungkin bisa tumbuhi jagung, mungkin ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan yang lain. Tetapi yang dia memiliki tumbuhan yang memiliki batas hidup yang lebih besar atau lebih luas dibanding yang lain. Pisang itu bisa, pepaya itu bisa ditumbuhi, kemudian padi dan seterusnya, itu bisa tumbuh. Nah, tanah ini dikatakan sebagai tanah muda. Biasanya tanah-tanah di sekitar sawah atau yang dimanfaatkan oleh lahan produktif itu adalah tanah yang mulai dari tanah muda ini.
Kalau tanahnya masih berupa CR itu tidak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa, karena yang bisa hidup hanyalah tanaman pionir. Nah, ketika sudah mulai terbentuk horizon A, baru bisa hidup tumbuhan-tumbuhan. Kenapa baru bisa hidup? Ya karena di horizon A ini sudah mulai ada bahan organiknya, sudah mulai ada bahan anorganiknya. Simpanan airnya juga sudah lebih besar. Kenapa? Karena di horizon A ini sudah pori-porinya, pori-pori tanahnya sudah mulai terbentuk. Dibandingkan horizon C, dia sudah tidak sepadat horizon C. Ini tanah muda. Kemudian berlanjut lagi, karena semakin banyak, proses tumbuhan di atasnya, maka menyebabkan apa? Menyebabkan pori-porinya semakin besar. Karena semakin banyak tumbuhan, akar mulai masuk ke dalam tanah. Sehingga apa? Memecah agregat atau struktur tanah. Nah, ketika akar itu sudah mulai masuk memecah agregat tanah, apa yang terjadi? Air yang masuk ke tanah itu juga semakin besar atau semakin banyak. Nah, ketika air yang masuk semakin banyak, itu menyebabkan material-material atau mineral-mineral yang berada di horizon A itu akan ikut terbilas atau mengalami proses eluviasi, terbilas, terbawa menuju ke horizon yang ada di bawahnya. Terus-menerus karena sering hujan, air masuk melalui proses infiltrasi, membawa mineral-mineral menuju ke horizon C. Tetapi di horizon C tadi karena dia horizon C ini dia cenderung masih padu, masih padat, akibatnya apa? Akibatnya banyak air yaitu yang tertahan hanya di lapisan bagian atas horizon C. Tidak sampai masuk ke bagian bawah. Karena masih padat, masih padu horizon C. Bentar. Nah, karena masih padat atau masih padu, menyebabkan tumpukan-tumpukan mineral dari air tadi yang membawa mineral, saat proses infiltrasi, itu akan tertumpuk di lapisan atas dari horizon C. Karena terus menumpuk, ditumpuk, akhirnya terbentuklah horizon baru, horizon B, yang dinamakan horizon iluviasi atau horizon pengendapan dari bahan-bahan mineral pada horizon A. Sehingga horizon B ini nanti akan kaya sekali dengan mineral dibandingkan horizon A. Nah itu. Nah, tanah pada tahap ini ketika sudah terbentuk A, horizon B yang tadi hasil pengendapan mineral yang tercuci saat musim penghujan pada horizon A, itu dikatakan sebagai tanah dewasa. Jadi tanah sudah mulai dewasa. Kalau yang masih ACR dikatakan tanah muda, tapi ketika sudah mulai terbentuk horizon B, tanahnya sudah dikatakan sebagai tanah dewasa. Nah, kemudian lanjut lagi ketika tadi organisme karena tanah air yang masuk sudah mulai banyak, kemudian bahan organiknya, kemudian bahan anorganiknya juga sudah mulai tersebar di semua horizon, baik di horizon A, di horizon B, horizon C, sudah mulai tersebar menyebabkan pertumbuhan tanaman itu semakin lebat, semakin banyak tanaman yang bisa tumbuh di dalam tanah tersebut. Karena semakin banyak tanaman yang bisa tumbuh, maka otomatis akan banyak sekali seresah-seresah yang ditemukan. Apa itu seresah? Seresah itu merupakan sampah dari tanaman. Wujudnya apa? Bisa daun yang gugur, bisa batang yang sudah kering, bisa berupa ranting yang sudah kering, yang dia jatuh di atas permukaan tanah. Nah, karena tadi semakin banyak sekali tanaman yang menghasilkan seresah, baik itu daun gugur, ranting, ataupun, batang di atas permukaan tanah, tetapi karena itu lama menumpuk di atas permukaan tanah, mungkin tidak pernah dibersihkan, seperti di daerah hutan yang tidak mungkin ada orang yang mau membersihkan daerah hutan ya. Kalau mungkin di kebunnya teman-teman mungkin masih dibersihkan, tetapi ketika di hutan tidak akan bisa terbersihkan. Nah, karena dia menumpuk terus-menerus, numpuk terus-menerus, terus kemudian karena dia berupa bahan organik, dia akan datang bakteri atau mikroorganisme yang akan menguraikan
bahan organik tersebut berubah menjadi yang namanya horizon O. Sehingga horizon O ini sebenarnya terbentuk akibat apa? Akibat penumpukan seresah-seresah atau sampah-sampah organik dari tanaman yang terus menumpuk tidak pernah dibersihkan sehingga akan terbentuk horizon O. Makanya kemarin ketika kita bicara tentang horizon O biasanya ini hanya akan terbentuk pada tanah-tanah yang dia letaknya berada di hutan atau daerah yang tidak pernah dibersihkan bagian atas permukaannya. Karena horizon hanya bisa terbentuk akibat adanya endapan-endapan tadi. Endapan-endapan seresah dari tanaman yang sudah mengering. Nah itu, sehingga nanti terbentuklah horizon O, horizon A, horizon B, horizon C, horizon R. Nah, tahap ini tanah dikatakan sebagai tanah dewasa juga. Sehingga perkembangan selanjutnya. Nah, nanti selanjutnya bisa juga akan terbentuk horizon E. Horizon E itu horizon apa? Horizon yang banyak kehilangan bahan mineral. Nah, horizon E nanti ini sebenarnya pembentukannya lanjutan dari nah, lanjutan dari horizon E ya. Lanjutan dari horizon apa itu yang A yang dia mengalami kehilangan kehilangan apa itu banyak mineral, maka akan terbentuk yang namanya horizon E di sini, di bawahnya horizon A. Sehingga terbentuk horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, horizon C dan horizon R. Gitu nggih. Sehingga ketika tanah itu sudah pada tahap memiliki horizon O, A, B, C, dan R, ketika teman-teman ke lapangan kok kelihatan tanahnya itu ada horizon O, A, B, C, dan R, maka tanah itu sudah masuk tahap tanah dewasa perkembangannya. Sorry. Itu proses perkembangan tanah berdasarkan dari horizonnya. Ada tahapannya, mulai dari bentuknya regolit sampai ke tanah dewasa. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, dari teman-teman? Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, akan tetapi tadi yang saya bicarakan di apa itu perkembangan dari tanah muda, tanah dewasa dan juga sebelumnya ini tahap 1, 2, 3, dan 4 ini adalah pada kondisi normal atau pada kondisi tanah dengan kondisi iklim yang normal, dengan kondisi curah hujan yang normal, kondisi relief atau topografi yang normal. Tetapi ada juga kondisi di mana perkembangan tanah itu akan mengalami anomali. Kenapa bisa mengalami anomali? Ya karena ada mungkin perubahan-perubahan dari iklim atau perubahan dari kondisi tertentu. Apa yang bisa terjadi? Nah, ini saya contohkan beberapa anomali kondisi dari tanah. Pertama ada yang namanya proses latosolisasi atau laterisasi. Proses laterisasi itu apa sih yang dinamakan dengan proses laterisasi? Proses laterisasi itu merupakan proses pencucian dari tanah. Kapan proses laterisasi ini bisa berlangsung? Ketika pada daerah yang memiliki curah hujan dan juga suhu tinggi. Biasanya itu terjadi pada daerah humid tropik dan humid subtropik. Kalau ada suatu daerah itu memiliki iklim dengan curah hujan tinggi dan suhunya cenderung tinggi, maka dia akan bisa mengalami proses laterisasi. Apa itu laterisasi? Yaitu proses tercucinya horizon-horizon, terutama nanti sampai ke horizon B, tercucinya. Tadi kan proses pencucian itu hanya sampai pada horizon A ya, horizon A kemudian nanti horizon E, tapi horizon B tidak mengalami pencucian. Tetapi karena curah hujannya yang terlalu tinggi menyebabkan pencucian itu juga terjadi pada horizon B. Akibatnya apa? Akibatnya ketika
banyak sekali mineral dari horizon A, horizon E, dan horizon B yang tercuci, menyebabkan horizon B ini juga akan tinggal atau hanya akan terdapat mineral FeAlMn. Mineral yang lain akan tercuci ke bawah, akan terhempaskan ke bawah. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan horizon B ini menimbulkan yang namanya berubah warna menjadi warna merah. Horizon B. Nah, ketika teman-teman melihat nanti ada suatu kondisi tanah kok horizon B-nya itu dia berwarna merah dan kandungan FeAl dan juga Mn-nya itu sangat tinggi, maka itu dia merupakan contoh tanah yang telah mengalami proses laterisasi atau latosolisasi. Bentar, ada yang mau join lagi. Itu dia mengalami proses latosolisasi. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya horizon B-nya akan berwarna merah. Karena apa? Karena adanya proses pencucian yang intensif terjadi sampai masuk ke horizon B pencuciannya. Contoh jenis tanahnya apa? Contoh jenis tanah nanti yang akan terbentuk akibat dari proses laterisasi itu adalah tanah latosol, tanah laterit, tanah mediteran merah dan kuning. Ini adalah contoh-contoh tanah yang sering ditemukan pada daerah yang mengalami curah hujan dan juga suhu tinggi. Nah, makanya kalau teman-teman nanti karena kita tinggal di daerah yang tropis ya, termasuk memiliki curah hujan yang cukup tinggi, itu mesti tanah yang teman-teman juga akan sering temukan adalah tanah latosol, tanah laterit, tanah mediteran, terutama pada daerah yang nanti dekat dengan Katulistiwa. Contohnya daerah Kalimantan, kemudian di daerah Sumatera yang dekat dengan Katulistiwa, kemudian Sulawesi yang dekat Katulistiwa, itu mesti akan tanah-tanahnya hanya akan latosol, laterit, mediteran. Ciri khasnya apa? Tanahnya itu kandungan lempungnya tinggi. Kandungan lempungnya tinggi, cenderung liat. Itu contoh tanah dari yang mengalami proses laterisasi. Itu pertama ada proses laterisasi atau pencucian yang sangat intensif. Kemudian yang kedua ada yang namanya proses gleisasi. Apa itu gleisasi? Namanya sudah jelas gleisasi, yaitu proses gle itu berasal dari kata gletser, yaitu proses pengsaljuan atau kalau dalam tanah itu tidak hanya pensaljuan ya, tapi dia proses penggenangan tanah. Penggenangan tanah oleh apa? Oleh air atau oleh salju. Jadi proses gleisasi itu adalah merupakan proses di mana tanah itu dia sering tergenang oleh air. Contohnya pada daerah apa? Daerah dataran banjir atau letaknya yang dekat dengan di pinggiran sungai. Daerah-daerah yang dia sering mengalami banjir, kemudian nanti ketika sudah debitnya turun atau debit sungainya turun, dia kembali kering. Ketika musim penghujan banjir lagi, ketika kemarau kering, itu adalah contoh daerah yang mengalami proses gleisasi. Apa efeknya kepada tanah? Nah, ketika ada proses gleisasi, tanah itu maka akan mengalami yang namanya proses redoks atau proses reduksi dan oksidasi. Mungkin teman-teman juga masih ingat ya, proses reduksi adalah merupakan proses adanya pengurangan pengurangan unsur oksigen di dalam tanah atau batuan atau dalam suatu reaksi. Tetapi kalau yang oksidasi itu merupakan proses penambahan oksigen. Proses penambahan oksigen. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketika tanah itu tergenang oleh air itu kandungan kimianya apa? H2O. H2O, maka ketika tanah itu dia tergenang, mineral Fe di dalam horizon B terutama ya, di horizon B dan di horizon A, itu akan mengalami proses reduksi atau mengalami kehilangan oksigen. Mengalami kehilangan oksigen dan dia akan menangkap hidrogen dari air atau yang rumusnya H2O tadi. Jadi saat air menggenangi suatu daerah atau suatu lahan, dia akan mengalami proses reduksi, mengalami pengurangan oksigen. Nah, kemudian ketika nanti mungkin debit sungainya sudah turun, air itu akan kembali kering.
kondisi lahannya itu akan kembali kering. Atau mungkin ketika musim kemarau dia akan kering. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya tanah itu dia eh, tanah itu dia akan mengalami ketika lahan itu sudah kering, tidak ada airnya, tanah itu akan mengalami yang namanya proses oksidasi. Karena apa itu Fe tadi mengikat hidrogen, kemudian airnya hilang, maka dia akan berinteraksi lagi dengan atmosfer. Di atmosfer ada oksigen, dia akan menarik lagi oksigen sehingga mengalami yang namanya oksidasi atau mengalami penambahan oksigen di dalamnya. Nah, karena pada daerah yang dia sering mengalami penggenangan, jadi ketika tergenang mengalami reduksi, ketika surut mengalami oksidasi, kemudian tergenang lagi reduksi, surut oksidasi lagi, dan terus-menerus, maka menyebabkan akan timbul yang namanya karat atau mottling. Kalau dalam bahasa di ilmu tanah itu dikatakan sebagai mottling, atau kalau dalam bahasa kerennya yaitu karat. Nah, mottling ini akan terlihat di tanah. Nah, makanya ketika teman-teman melihat di tanah itu terutama di horizon A atau horizon B itu kok ada totol-totolnya, totol-totol yang berwarna apa itu yang berwarna apa itu, orange seperti karat itu, berarti dia adalah daerah yang sering tergenang oleh air. Ciri khas tanah-tanah di daerah yang sering tergenang oleh air itu adalah adanya yang namanya mottling atau karat atau totol-totol itu. Kenapa bisa terbentuk mottling? Ya karena tadi, karena adanya reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Karena ada reaksi reduksi dan juga oksidasi. Jadi ketika tereduksi, Fe itu dia akan cenderung lebih agresif. Kenapa bisa terbentuk seperti ini ya? Saya terangkan ya. Ketika tereduksi, Fe itu akan membentuk senyawa yang lebih reaktif, sehingga dia akan mudah bergerak kemana-mana. Bisa mudah bergerak ke seluruh tubuh tanah. Tetapi ketika dia mengalami surut, tidak ada air, dia akan mengalami oksidasi. Ya, dan ketika oksidasi ini, Fe itu akan cenderung tidak reaktif atau cenderung diam. Malah justru bisa mengendap di situ lebih lama. Nah, endapan Fe inilah yang menyebabkan terbentuknya karat. Nah, karena dia hanya diam, tidak reaktif, tidak bisa berpindah saat teroksidasi, ya sudah dia terendapkan di situ karena Fe itu warnanya cenderung merah bercampur dengan warna tanah kecoklatan sehingga menimbulkan totol-totol atau warna-warna yang dia karat berupa berwarna orange. Itu adalah apa itu mottling atau karat. Maka kalau teman-teman nanti coba saja kalau tidak percaya, coba nanti mungkin kalau sudah berakhir ya pandeminya ini COVID-nya, teman-teman bisa jalan-jalan ke daerah sekitar yang sering mengalami banjir, kemudian teman-teman coba apa itu lihat profil tanahnya, buat profil tanahnya. Kalau ada totol-totol, oh berarti ini benar daerahnya ada sering tergenang. Sehingga sebenarnya ini bisa digunakan untuk kajian geografi ke depannya. Sehingga ketika teman-teman besok memilih rumah atau tanah, jangan misalkan saya pengen rumah saya itu tidak pernah banjir ya. Dilihat aja tanahnya, dibuat profil tanahnya. Kalau ada indikasi mottling atau totol-totol berupa warna orange seperti karat, berarti daerah itu mesti daerah yang sering tergenang. Sehingga tanah ini bisa menjadi indikator ke arah situ. Makanya nanti kalau teman-teman ada yang mungkin di sini nanti ingin berbisnis sebagai pengembang perumahan atau klaster atau apapun, nah nanti bisa melihat ini. Kalau misalnya survei lahan, survei tanah, bisa melihat kondisi tanah dari profilnya. Jika ada karat, berarti dia mesti mengalami penggenangan, sering tergenang, sering kebanjiran. Itu kondisi kedua. Pertama tadi ada laterisasi, yaitu proses pencucian yang sangat sering terjadi. Kemudian yang kedua ada proses yang namanya gleisasi atau proses penggenangan tanah oleh air. Kemudian yang ketiga kondisi anomali juga, bagaimana pada kondisi yang terus-menerus tergenang.
Kalau tadi gleisasi itu kan dia tergenang, kadang tidak tergenang, sehingga berubah-berubah. Tapi kalau pada daerah gambut, itu pasti terus akan tergenang. Atau pada daerah yang lahan basah. Kalau teman-teman mungkin sering mendengar istilah lahan basah, itu adalah lahan yang terus-menerus tergenang. Nah, bagaimana kondisinya jika pada daerah gambut atau daerah lahan yang sering tergenang? Nah, pada daerah yang sering tergenang atau terus-menerus tergenang, maka muka air freatiknya atau muka airnya itu pasti berada di atas tanah, sehingga dia akan merendam terus-menerus tanah. Nah, karena tanah terus terendam, maka Fe-nya dia mengalami yang tadi, mengalami reduksi, mengalami pengurangan oksigen, mengalami pengurangan unsur O, unsur oksigen. Karena dia mengalami proses reduksi, maka dia sifatnya tadi yang saya katakan sangat mobile sekali atau sangat mudah sekali berpindah atau sangat mudah sekali atau sangat reaktif sekali. Sehingga ketika Fe ini sangat reaktif, maka dia akan sangat mudah mengikat berbagai macam unsur yang ada di sekitarnya. Sehingga Fe ini dia karena sangat reaktif atau sangat mobile akan mudah mengikat unsur yang namanya sulfur atau es. Sehingga membentuk yang namanya FeS atau unsur yang namanya pirit. Unsur FeS atau pirit ini nanti ketika dia bersinggungan dengan udara atau dengan kontak dengan atmosfer yang ada di atas air tadi, maka akan membentuk yang namanya FeSO4. Nah, FeSO4 kalau kita coba kulik satu persatu, SO4 itu merupakan salah satu, kalau dulu di kimia adalah golongan unsur yang memiliki tingkat keasaman tinggi atau pH-nya itu dia mendekati 1. Sehingga apa imbasnya? Sehingga ketika ada FeSO atau mineral pirit di dalam tanah, maka tanah itu sifatnya akan sangat asam. Makanya pada tanah yang terus-menerus tergenang atau pada tanah gambut atau pada lahan basah, pasti dia memiliki tanah yang sangat asam. Bahkan pH-nya kalau nanti dicoba dicek, itu mendekati 1. Nah, selain membentuk FeS, nanti tanah itu FeS ini juga nanti bisa berikatan dengan unsur lain sehingga nanti akan membentuk yang namanya metana. Nah, gas metana inilah nanti yang juga menjadi penyebab kenapa di lahan gambut itu atau lahan basah ketika sudah terbakar mesti akan lama keringnya. Karena apa? Karena ada kandungan gas metana. Dan juga jika ada percikan api sedikit saja yang mengenai dari lahan gambut, itu kenapa mudah sekali terbakar? Karena ada kandungan gas metana atau kandungan unsur metana. Sehingga menyebabkan dia mudah terbakar dan karena dia lapisan gambut ini sangat tebal sehingga ketika terbakar ya lama padamnya, tidak akan bisa habis atau lama sekali. Cara memadamkannya pun akan sangat sulit. Makanya kenapa sekarang di Indonesia itu lahan gambut ini menjadi perhatian tersendiri. Bahkan sekarang itu ada lembaganya, ada namanya BRG ya, Badan Restorasi Gambut yang menangani tentang gambut karena hampir sebagian besar kebakaran-kebakaran di Indonesia itu dipicu karena lahan gambut. Karena kalau lahan gambut sudah terbakar, itu pasti akan sangat susah untuk memadamkannya. Makanya Badan Restorasi Gambut itu bertugas untuk mencegah terjadinya kebakaran di lahan gambut. Sehingga untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan. Kalau teman-teman nanti coba baca literatur ya, beberapa daerah yang sering mengalami kebakaran seperti di Riau, kemudian di daerah Kalimantan, itu hampir sebagian besar yang terbakar adalah daerah lahan gambut. Tuh. Sehingga nanti teman-teman bisa tahu, oh kalau daerahnya daerah gambut, berarti langkahnya bagaimana agar tidak terbakar. Ya secara alami gini aja, paling gampangnya adalah dia tetap harus tergenang, tidak boleh dia terekspos oleh udara. Karena kalau dia terekspos oleh udara, maka dia akan mudah sekali terbakar. Sehingga caranya konservasi daerah gambut itu ya dengan tetap mempertahankan air yang ada menutupi lapisan tanah di gambut sehingga dia tidak menjadi mudah terbakar.
Nah, kemudian dan daerah gambut ini memang tidak bisa terbentuk pada semua wilayah ya. Ada beberapa syaratnya, yaitu terkait dengan topografi dan iklim. Biasanya iklim yang mendukung terbentuk daerah gambut adalah iklim-iklim pada daerah tropis atau yang curah hujannya tinggi. Makanya tidak mungkin gambut itu terbentuk di daerah subtropik atau daerah yang kutub, itu nggak mungkin. Daerah Eropa terbentuk gambut itu nggak mungkin. Karena apa? Karena curah hujannya dia cenderung rendah. Biasanya terdapat pada daerah yang tropis. Kemudian topografinya juga mendukung. Topografinya bagaimana? Dia membentuk berupa cekungan. Kalau daerahnya berupa cekungan, curah hujannya tinggi, pasti kemungkinan besar akan terbentuk pada daerah gambut. Nah, kalau ini saya contohkan pada daerah gambut itu ada 3 jenis ya. Ada gambut pantai yang umbrogen, kemudian gambut topogen, dan juga gambut pegunungan. Gambut pantai itu juga sering ditemukan kalau teman-teman sering mendengar istilah hutan mangrove. Hutan mangrove itu termasuk hutan gambut ya. Yaitu tanah di hutan yang berawa-rawa atau mangrove karena curah hujannya tinggi, biasanya terbentuk pada wilayah-wilayah pantai daerah tropis, ada hutan mangrove-nya. Kemudian yang kedua pada gambut topogen. Gambut topogen itu pada daerah cekungan di pegunungan, yaitu pada daerah-daerah pegunungan, jika lembah-lembah antar pegunungan itu juga sering terbentuk gambut, dinamakan sebagai gambut topogen. Kemudian yang ketiga yaitu gambut pegunungan, yaitu merupakan pada bekas-bekas kawah pegunungan yang menjadi paya-paya. Paya-paya itu merupakan ditumbuhi oleh banyak sekali tumbuhan, yang dia tumbuhan itu cenderung mendiami pada suatu cekungan besar, sehingga dia mempercepat proses pembentukan gambut. Karena gambut itu kan sebenarnya tanah organik, disebut tanah organik, bukan tanah mineral ya, karena kandungan bahan organiknya itu sangat tinggi sekali. Nah, itu kondisi anomali yang ketiga. Pertama ada laterisasi, kemudian gleisasi yang sering tergenang, dan yang ketiga yaitu gambut. Mungkin sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dari teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Jadi kondisi anomali itu cuma hanya 3 itu. Laterisasi, kemudian ada proses gambut, dan juga gleisasi. Kemudian kita lanjutkan bahasan selanjutnya tentang horizon ya. Nah, sebenarnya proses perkembangan dari tanah tadi, selain dari adanya anomali dan juga kondisi alami, itu juga akan dicirikan dari horizonnya. Dan horizon itu nanti akan terbagi menjadi 2 secara umum. Ada yang namanya horizon genetik dan juga horizon diagnostik. Apa itu bedanya horizon genetik dan juga horizon diagnostik? Horizon genetik itu merupakan horizon tanah yang diberi nama atau dicirikan atas dasar logika pembentukan tanah dalam sebuah profil. Tadi ada horizon O, A, C, E, dan R. Itu kan dicirikan berdasarkan urutan pembentukannya. Horizon C dikatakan horizon C karena dia merupakan horizon bahan induk. Kemudian horizon A karena letaknya paling atas. Di bawahnya A ada horizon B, yaitu letaknya di bagian bawah A. Urutannya dia terbentuk A dulu baru B. Secara itu. Gampangnya itu adalah horizon genetik. Nah, horizon genetik ini dalam identifikasinya itu semua bisa dilakukan di lapangan. Jadi teman-teman bisa membedakan horizon O, horizon A, horizon B, horizon C di lapangan. Akan sangat mudah diketahui dengan menggunakan ciri-ciri dari tiap horizon. Nah, horizon genetik ini terbagi menjadi 2, ada horizon genetik utama dan horizon genetik tambahan. Nanti kita akan bahas apa saja itu horizon genetik utama, horizon genetik tambahan, itu kita akan bahas selanjutnya. Kemudian selain horizon genetik, ada juga yang namanya horizon diagnostik. Apa itu horizon diagnostik? Horizon diagnostik merupakan horizon tanah yang diberi nama atas dasar pengukuran secara akurat dari karakteristik tanah. Jadi kalau tadi yang horizon genetik itu dia sifatnya itu masih sifat-sifat fisik secara umum atau sifat kimia secara umum yang semua bisa diidentifikasi di lapangan.
Tetapi nanti ketika teman-teman melakukan pengamatan tanah, itu harus ada sampel tanah yang diambil tiap horizon. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mendetailkan dari horizon genetik, berubah menjadi horizon diagnostik. Nah, makanya horizon diagnostik ini bisa diberi nama ketika teman-teman sudah melakukan kegiatan di laboratorium dengan mengidentifikasi sifat fisik tanah secara akurat di laboratorium. Nah, nanti apa saja tentang sifat fisik, nah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, horizon diagnostik ini terbagi menjadi dua, ada horizon diagnostik permukaan atau letaknya di dekat dengan permukaan tanah, namanya epipedon, dan juga ada diagnostik di bawah permukaan yang dinamakan sebagai endopedon. Kita lanjutkan. Nah, ini horizon genetik ya. Horizon genetik terbagi menjadi dua, ada horizon genetik utama dan horizon genetik tambahan. Nah, kalau horizon genetik utama itu adalah horizon yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ada hanya ada horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, horizon C, dan juga horizon R. Ciri-cirinya sudah kita bahas di pertemuan ketiga. Sudah kita bahas ciri-ciri dari tiap horizon. Dan juga nanti perkembangan dari horizon genetik utama ini ada horizon transisi. Nanti ada horizon AB. AB itu berarti merupakan horizon yang nanti kalau teman-teman ke lapangan kok melihat ada horizon kok sifatnya itu dia mirip A, ada juga kok mirip B. Nah, itu horizon apa? Itu saja dia horizon AB karena memiliki dua sifat. Tetapi dilihat yang dominan yang apa? Oh, misalkan yang dominan tuh kok cenderung dia ke A ya, tapi ada sifat B-nya, tapi dia dominan ke A. Berarti maka sebutlah saja dia horizon AB. A itu dituliskan di awal karena yang paling dominan, B itu yang di belakangnya. Ketemu lagi di bawahnya. Misalkan dia sifatnya kok hampir mirip dengan B, hampir mirip juga dengan C. Terus bagaimana cara memberinya? Ya tulis saja BC. Tulis saja BC, tapi dominan yang mana? Oh, dominan B-nya, berarti ya tulis BC. Kalau dominan C-nya berarti CB. Begitu. Atau misalkan ada horizon yang dia transisi ya. Sifatnya itu dapat dibedakan dengan jelas apakah ini A atau B. Nah, makanya nanti dituliskan A per garis miring B. Ini adalah contoh penulisan dari horizon genetik utama. Tetapi intinya horizon genetik utama itu cuma ada 5 ini. Horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, horizon C, dan juga horizon R saja. Nah, nanti horizon genetik utama ini yang horizon O, A, E, B, C, dan R ini nanti ada ya namanya horizon genetik tambahannya. Horizon penciri. Horizon penciri dari tiap-tiap horizon genetik utama. O itu nanti ada turunannya sendiri. A itu ada turunannya sendiri. E itu ada turunnya sendiri. B itu ada turunnya sendiri. C ada sendiri, dan seterusnya. Apa saja itu? Ini kita bahas. Nah, horizon genetik tambahan itu tambahannya ada dari huruf A sampai Z. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan ada A, AA, nanti dilihat A berarti dia horizon genetik utamanya A, horizon tambahannya yaitu A kecil. Apa itu A kecil? Nanti bisa dilihat dari yang sudah saya buat ini, sudah saya ringkaskan. Nah, teman-teman tidak perlu menghafalkan semua A sampai Z. Karena apa? Karena A sampai Z ini merupakan sifat tanah yang sifatnya global. Karena yang namanya studi ilmu tanah itu kan sifatnya global ya, tidak hanya di Indonesia. Tetapi nanti mungkin teman-teman juga perlu menghafalkan beberapa yang dia mungkin sering kita temui di daerah tanah-tanah tropis, terutama daerah tanah di Indonesia. Untuk lebih mudah untuk mengidentifikasi tanah. Nah, ini sudah saya buatkan. Ini kalau teman-teman nanti coba, nanti juga akan saya sharekan PDF-nya ini ya. Kalau teman-teman lihat yang saya beri kotak-kotak merah ini adalah merupakan horizon-horizon diagnostik tambahan yang sering kita temui di daerah tanah di Indonesia atau daerah tropis. Ada horizon yang tambahannya A. Nah, ini letaknya dia menuliskannya A kecil ya, jangan keliru, A kecil. Dan nanti meletakkannya itu setelah horizon genetik utamanya. Contohnya adalah AA. AA itu berarti maksudnya apa? Adalah horizon A yang memiliki sifat apa? Memiliki bahan organik yang telah mengalami dekomposisi lanjut. Kemudian kandungannya
17% dari volumenya. Itu sudah masuk ke horizon AA atau OA. Nah, horizon A ini biasanya digunakan untuk horizon O. Seringnya digunakan untuk horizon O. Jadi OA. Kemudian B itu ini teman-teman bisa baca, tapi ini jarang ditemukan. Yang sering ditemukan lagi adalah horizon E. E itu sama peruntukannya, yaitu digunakan untuk simbol pada horizon genetik utama O. Tetapi bedanya apa antara OA dan OE? Kalau OA tadi kandungan bahan organiknya itu kurang dari 17%. Tapi kalau yang di OE itu kandungan bahan organiknya 17 sampai 40%. Jadi kalau teman-teman menemukan bahan horizon O, kemudian nanti di lab kok kandungan bahan organiknya itu mencapai lebih dari 17%, berarti dia namanya adalah OE. Tapi kalau setelah dicek kok bahan organiknya kurang dari 17%, berarti namanya adalah OA. Seperti itu contoh pemakaiannya dari horizon diagnosis tambahan. Kemudian nanti ada juga F, ini juga ada, yaitu simbol untuk horizon itu adalah mengandung lapisan es permanen. Tapi ini mungkin sering dijumpai pada daerah, kalau di Indonesia itu hanya di Jayawijaya ya. Ini menunjukkan adanya yang namanya F itu dari kata frozen. Jadi nanti bisa ada AF, yaitu berarti dia ada horizon A, di situ ada lapisan esnya, es yang permanen. Berarti di lapisan horizon A ada lapisan es permanen, berarti tulisnya AF, seperti itu. Nah, ini A sampai J, kemudian kita lanjutkan, kira-kira apa lagi yang sering muncul adalah horizon I. I itu apa? Horizon I itu sering digunakan, yaitu digunakan pada simbol O, horizon O, jika bahan organiknya lebih dari 40% dari volume. Nah, jadi tadi ya, jadi O, kalau ketemu O, setelah dicek lab, lebih dari 40%, berarti dia rumusnya bukan OA, bukan OE, tapi OI. Gitu, jadi cara penulisannya. OI. Jika bahan organiknya lebih dari 40%. Kemudian ada sifat lagi, yaitu yang sering ditemui di daerah tropis adalah P. P itu adalah simbol untuk menunjukkan horizon yang sering diolah. P itu berasal dari kata plagen. Plagen itu maksudnya pengolahan. Apa yang dimaksud dengan pengolahan? Ya sering dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kalau di daerah lahan pertanian atau sawah itu kan, sawah itu pasti sebelum ditanam itu kan pasti dicangkul dulu, dibajak dulu. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menghancurkan agregat tanah. Nah, ketika teman-teman nanti menemui suatu horizon, kok dia itu menunjukkan adanya pengolahan lebih lanjut, itu berarti ditambahkan di belakangnya dengan simbol huruf P. Jadi misalkan pada horizon A itu yang diolah, berarti dinamakan AP, berarti adalah horizon A yang mengalami pengolahan. Kalau horizon OP berarti horizon O yang mengalami pengolahan. Horizon EP berarti horizon E yang mengalami pengolahan. Horizon CP berarti horizon C yang mengalami pengolahan. Seperti itu. Itu yang sering ditemukan di tropis. Nah, nanti yang lain-lain teman-teman bisa membaca sendiri ya. Nah, kemudian ada lagi yang sering ditemukan di daerah tropis adalah SS. Simbol di belakangnya SS. ASS atau BSS. Berarti horizon B yang memiliki sifat SS. SS itu maksudnya apa? Silicon slide. Silicon slide itu apa? Maksudnya adalah bidang kilir. Apa itu bidang kilir? Bidang kilir itu maksudnya adalah jika suatu tanah itu dia ada yang namanya retakan. Retakan di dalam tanah. Tapi retakan secara alami ya, bukan retakan gara-gara pengolahan. Nah, ciri khasnya apa retakan secara alami? Ciri khasnya retakan alami adalah pada daerah-daerah yang memiliki kandungan lempung yang sangat tinggi. Jika kandungan lempungnya itu sangat tinggi, kandungan lempungnya sangat tinggi, pasti dia akan sering yang namanya kembang kerut. Ketika dia banyak air, musim hujan, dia akan mengembang. Tanah banyak menyerap air. Tetapi ketika saat kering atau saat tidak ada input hujan, dia akan kerut. Sehingga sering kembang, sering kerut. Makanya daerah yang berlempung itu makanya susah untuk diolah dan susah untuk dibuat jalan gara-gara tanahnya itu sering kembang kerut. Nah, jika tanah itu ada kembang kerutnya, berarti dia ada simbol SS-nya. Nah, tinggal nanti kembang kerutnya itu di mana? Di horizon A, di horizon B, atau C. Kalau di horizon B, berarti dia simbolnya adalah BSS. Seperti itu. Kalau A, berarti ASS, dan seterusnya.
Terus kemudian kita lanjutkan yang sering juga keluar adalah W. W itu adalah simbol yang digunakan bersama horizon B, ini pada horizon B ya. B itu menunjukkan adanya perkembangan warna atau struktur ataupun kombinasi keduanya, tetapi kurang mencirikan iluviasi secara jelas. Jadi jika nanti ada teman-teman ketemu horizon B, kok dia itu kandungan mineralnya itu masih tinggi, atau dia belum mengalami sering sering mengalami pencucian yang lebih lanjut, maka nanti dia akan muncul sebagai horizon B yang dia belum seolah-olah belum mengalami eluviasi atau pencucian. Nah, itu dinamakan horizon BW. Nah, biasanya horizon BW ini terbentuk pada daerah-daerah pada tahap awal pembentukan horizon B. Jadi ketika horizon B itu baru terbentuk, biasanya dia berupa BW. Jadi dia belum kelihatan jelas horizon B-nya. Atau proses iluviasinya belum atau pengendapan mineralnya belum terlihat jelas di horizon B. Itu simbolnya B. Simbolnya W, sorry, dalam tambahnya. Nah, itu nanti untuk yang lain-lain sampai Z saya sudah tuliskan semua, nanti teman-teman bisa baca kira-kira apa, tapi beberapa tadi yang saya berikan tanda merah itu adalah horizon-horizon diagnostik yang sering kita temui di daerah tropis, terutama di daerah Indonesia. Makanya teman-teman paling tidak tahu, sehingga ketika nanti teman-teman melakukan pengamatan di lapangan, kemudian nanti di lab, sehingga tahu, oh ketika di lapangan ketemu horizon O, setelah di analisis di lab organiknya dia nilainya 40, berarti dia menjadi OI. Kalau misalkan organiknya 17, berarti dia OE dan seterusnya. Itu teman-teman bisa. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, ini ada yang bertanya di chat ya. Mungkin saya jawab dulu. Mau bertanya, maaf, setiap lapisan horizon tanah ketebalannya berbeda-beda ya. Kalau tanaman akar tunggang seperti itu biasanya sampai di horizon apa ya? Atau tidak bisa ditentukan? Oke, ada pertanyaan bagus dari Mbak Najma ini di chat. Nah, nanti teman-teman misalkan ada yang bertanya, misalkan kondisinya tidak mungkin pakai audio, bisa pakai chat saja ya. Nanti saya akan baca insya Allah. Pertanyaannya, apakah setiap ketebalan setiap horizon itu berbeda-beda? Nah, jawabannya adalah jelas berbeda-beda. Karena apa? Ya tadi saya terangkan di awal, balik lagi ke gambar ini ya. Horizon C ini adalah horizon pelapuan dari air. Dia pasti ketebalannya akan jauh lebih tebal dibandingkan horizon lainnya. Kenapa ya? Karena dia terus melapuk dari batuan yang terus melapuk sehingga pasti pembentukannya akan lebih cepat. Karena proses pelapukannya terjadi cepat. Karena adanya perbedaan suhu sudah lapuk. Nah, makanya horizon C itu mesti akan lebih tebal. Horizon A, B, dan O berbeda-beda. O itu adalah horizon apa? Horizon dari endapan seresah-seresah tanaman. Endapan seresah tanaman itu seberapa besar sih kecepatan lajunya? Tidak akan sebesar dari proses pelapukan. Sehingga horizon O ini mesti akan tipis saja ketebalannya. Dan letaknya mesti di permukaan. Bagaimana dengan A dan B? A dan B ini biasanya itu relatif, tergantung dari proses apa itu pencuciannya sendiri. Ketika daerahnya curah hujannya sangat tinggi, pencuciannya intensif, maka biasanya B-nya akan lebih tebal. A-nya akan lebih tipis. Atau terkadang nanti mungkin ketika hujannya juga tidak terlalu banyak, daerah tropis, A-nya bisa lebih tebal, B-nya lebih tipis. Sehingga ketebalannya mesti berbeda-beda. Di satu tempat pun juga akan berbeda-beda. Misalkan di Jogja gitu, mungkin lapisan ketebalan horizon A-nya berbeda dengan di daerah Kartosuro, berbeda dengan daerah Surakarta, berbeda dengan mungkin di Wonogiri dan seterusnya. Mesti akan berbeda-beda. Di tiap tempat berbeda, di tiap tanah mesti akan berbeda-beda, di tiap horizon juga berbeda-beda. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, kalau akar tunggang itu sampai horizon apa ya? Nah, akar tunggang itu nanti bisa menembus sampai horizon bagian lapisan atas horizon C. Kalau akar serabut itu hanya akan ada pada horizon A saja. Tetapi kalau akar tunggang itu ada kemungkinan dia bisa sampai menembus tapi hanya bagian atas C ya, tidak sampai masuk semua E.
tidak masuk semua di C. Hanya bagian atasnya saja. Kenapa ya? Karena akar tunggang itu dia lebih kuat, lebih kokoh sehingga dia bisa menembus sampai bawah. Dia mencari airnya itu bisa sampai ke lapisan horizon C. Tetapi kalau serabut itu horizon A. Tetapi memang hampir sebagian besar akar tanaman itu ditemukannya pada horizon A. Makanya ciri-ciri dari horizon, pencirinya pembeda antara horizon A dan B adalah dari keterdapatan akar. Jika teman-teman menemukan suatu horizon kok banyak akarnya, berarti dia adalah jelas horizon A. Nah, kalau nanti akarnya sudah mulai berkurang, berarti ada indikasi dia sudah mulai masuk ke horizon B. Apalagi kalau ditemukannya hanya akar tunggang, pasti itu sudah horizon B. Nggak mungkin itu horizon A. Nah, itu. Itu nggak kira-kira Mbak Najma Zinda Anibras, yaitu jawabannya untuk yang terkait dengan horizon. Horizon mesti berbeda-beda ketebalannya dan kalau perakaran banyak terdapat di A. Tapi kalau khusus akar tunggang bisa mencapai pada lapisan bagian atas horizon C. Bisa menembus sampai B, tapi hanya pada lapisan atas C. Tidak menembus C keseluruhan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu horizon diagnostik. Horizon diagnostik itu horizon yang tadi saya katakan melalui hasil dari proses analisis di laboratorium. Analisis di laboratorium. Horizon diagnostik itu terbagi dua, ada diagnostik permukaan atau epipedon yang letaknya di horizon O, A, dan B, dan juga ada horizon endopedon yang letaknya di B dan juga C. Nah, horizon diagnostik permukaan nanti bisa terbagi menjadi tiga kelompok. Ada kelompok horizon organik, horizon karena aktivitas manusia, dan horizon karena mineral, lapisan mineral. Kalau horizon yang terbentuk karena proses organik ada namanya horizon histik dan juga horizon folistik. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa membaca sendiri ya. Nanti perbedaannya kalau horizon histik tuh dia berupa ada jaringan. Horizon histik ini biasanya terbentuk pada daerah yang sering tergenang oleh air atau jenuh dengan air. Kalau folistik itu masih kadang mengalami proses pengeringan. Itu adalah horizon folistik. Kalau ada daerah yang dia sering tergenang tapi kok pernah kering dalam setahun, berarti dia masuk folistik. Tapi kalau tergenang terus, berarti dia histik. Kemudian ada horizon diagnostik karena aktivitas manusia, ada pelagen dan juga antropik. Pelagen tadi yang sering dilakukan aktivitas manusia pengolahan tanah ya, baik itu dipacul, dibajak ataupun diberi pupuk, itu termasuk dalam horizon pelagen. Biasanya ini pada daerah-daerah lahan pertanian atau perkebunan itu sering terbentuk horizon pelagen di bagian atas. Ada juga yang namanya horizon antropik, ini juga yang sering digunakan oleh aktivitas manusia. Bedanya apa pelagen dan antropik? Kalau pelagen itu dia dilakukan perawatan secara rutin. Tapi kalau antropik itu hanya mungkin sering dimanfaatkan, mungkin sering tidak. Ini contohnya pada daerah kebun campuran atau pada daerah kebun-kebun gitu ya. Jadi misalnya pada saat musim penghujan dia ditanami, tapi saat musim kering dia ditinggalkan. Nah, itu adalah horizon antropik yang terbentuk. Tapi kalau ya dia terus-menerus dimanfaatkan, contohnya lahan pertanian sawah, perkebunan, itu dinamakan horizon pelagen. Kemudian kalau yang terbentuk dari mineral ada namanya horizon molik, umbrik, melanik, dan juga okrik. Kalau melanik ini merupakan mineral yang terbentuk dari gunung api ya. Biasanya pada daerah tanah-tanah di dekat gunung api akan terbentuk yang namanya horizon melanik. Warna ciri khasnya apa? Ciri khasnya dia berwarna kilap hitam mengkilap. Karena apa? Karena berasal dari induk abu gunung api. Ya. Terbentuk horizon melanik. Biasanya ini dekat dengan gunung api, dekat dengan pusat letusan gunung berapi. Kemudian ada horizon molik. Horizon molik itu dia biasanya berupa berwarna gelap tebal dengan struktur tiang dan dia memiliki kejenuhan alkalin tinggi. Biasanya horizon molik ini terbentuk pada daerah-daerah yang memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Contohnya apa? Contohnya pada daerah
yang sangat kering ya, yang sangat kering, yang dia sering mengalami evaporasi atau sering mengalami penguapan sehingga menyebabkan mineral itu tertumpuk pada bagian atas, tidak ikut, teruapkan ke atmosfer sehingga dia hanya menyebabkan kandungan mineralnya itu sangat tinggi, sehingga kejenuhan akhirnya tingginya terbentuk horizon molik. Kemudian ada horizon umbrik, ini adalah perkembangan dari horizon molik, di mana dia kalau molik ini dia sifatnya itu belum terlalu asam, masih cenderung basa, tapi kalau umbrik dia mineral, tapi mineralnya cenderung sudah asam. Kemudian ada horizon aukrik, yang dia warna tanahnya itu cenderung berwarna pucat, biasanya terang, tipis, dan kandungan bahan organiknya rendah. Kapan mineral aukrik ini atau horizon aukrik ini terbentuk? Yaitu ketika tanah itu dia mengalami proses apa itu pelindian atau proses pencucian yang sangat ekstrim sehingga nanti terbentuk horizon aukrik sehingga warnanya menjadi pucat karena kehilangan bahan organik yang berwarna gelap, kehilangan bahan mineral yang memberi warna tertentu sehingga warnanya cenderung pucat karena kehilangan banyak bahan organik dan juga mineral. Ini adalah horizon aukrik. Kemudian ini yang horizon bawah permukaan atau endopedon, yaitu letaknya di horizon E, B, atau di bagian A bawah dan juga C. Ini terbagi menjadi 4 kelompok, ada yang karena proses iluviasi, ada proses drainase bebas, ada proses rusak pelindian, dan pengaruh pengolahan. Nah, nanti sebenarnya kalau yang horizon diagnostik di bawah permukaan ini memang hampir semuanya itu harus dilakukan di lab. Sehingga nanti teman-teman tinggal hanya mencocokkan saja, misalkan jika terjadi iluviasi dan eluviasi dengan kadar berapa besar atau ada kandungan liatnya seberapa besar nanti dicocokkan. Misalkan kandungan liatnya setelah diteliti dia lebih banyak liatnya di bagian atasnya sehingga makanya dia dinamakan horizon argilik. Jika nanti dia misalkan ada bahan organiknya tinggi, kemudian unsur sekuioksidanya banyak, ALFE, MN-nya banyak, berarti dia namanya spodik dan seterusnya. Tinggal mencocokkan. Atau misalkan pada daerah yang drainasenya cenderung bebas atau daerahnya tadi yang sering tergenang, kemudian sering kering, sering tergenang, kering tergenang, itu dilihat dari kandungan kapasitas tukar kationnya bagaimana, kemudian dari kandungan liatnya bagaimana. Jika kandungan KTK-nya kurang dari 16 berarti dia masuk oksik. Tapi kalau dia warnanya gelap tapi tidak ada Al dan seterusnya, maka dia masuk ke sombrit. Kemudian akibat rusak pelindian ada namanya horizon glasik di mana dia ditemukan ada kehilangan lempung, organik atau besi yang sangat tinggi akibat pelindian. Kemudian ada agrik yang karena pengaruh pengolahan ya, ada akumulasi debu, liat, humus karena mungkin ada penambahan pupuk, penambahan unsur liat untuk meliatkan tanah oleh manusia sehingga terbentuk horizon agrik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa lihat dulu. Oh, ini ada pertanyaan. Mau tanya, apakah Mas Dimas Rizky, apakah di gurun pasir juga terdapat lapisan horizon? Jawabannya jelas iya. Di semua tanah itu pasti terbentuk lapisan horizon. Yang membedakan hanyalah dari kelengkapan horizonnya. Kalau di daerah gurun, karena daerah gurun itu kan ciri khasnya curah hujannya rendah. Bahkan sering mengalami periode kering yang panjang. Implikasinya apa? Karena periode keringnya panjang menyebabkan horizon yang terbentuk itu juga tidak akan maksimal. Biasanya pada daerah yang tidak memiliki curah hujan tinggi, horizonnya itu adalah hanya ACR saja. Kemungkinan terbentuk horizon B, horizon O, horizon E itu sangat kecil. Sehingga horizon yang terbentuk pada daerah yang di gurun pasir itu hanya A, C, dan R. Gitu. Hampir sebagian besar seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan pada suatu kondisi tertentu, misalkan pada daerah oasenya itu bisa terbentuk tanah ABCR atau ABCR bisa saja, tapi hampir sebagian besar daerah gurun yang sangat kering itu dia horizonnya masih pada tahap tanah muda atau hanya memiliki kandungan A, C, dan juga E. Itu guys, Mas Dimas Rizky. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi?
Nah, ini tadi yang Indopedon ya, kita lanjutkan sedikit. Eh, Kelompok yang akibat dari proses sementasi. Maksudnya sementasi ini adalah proses dari penyatuan kembali agregat dari tanah. Ciri khasnya apa ya? Seperti semen, seperti tanah yang di semen, dia cenderung memiliki tanah yang padas, yang sangat keras atau mengeras. Biasanya ada petrokalsik, di mana ada horizon kalsik ya. Tadi kalau teman-teman lihat ada horizon kalsik, tetapi dia sangat keras. Nah, berarti dia namakan petrokalsik. Kalau horizon gypsik yang keras, petrogypsik. Kemudian ada yang dia memiliki kandungan yang padas keras, kemudian dia ada silikanya, namanya duripan. Kalau dia ada padas tapi rapuh, jadi ketika ada horizon yang padas atau padat, tetapi ketika dimasukkan direndam di air dia mudah hancur, mudah rapuh, dinamakan horizonnya fragipan. Kemudian ada yang lain plakik, ada Ornstein, nanti bisa dibaca, dilihat dari kondisi sementasi besinya, kondisi dari permeabilitasnya bisa dicocokkan hasil dari laboratorium. Kemudian berjalan juga proses kapilerisasi. Apa itu kapilerisasi? Adalah proses jalannya air menuju ke atas permukaan. Akibat dari apa? Akibat dari penguapan. Biasanya kapilerisasi ini ini berkaitan dengan tadi yang kaitannya di gurun pasir ya. Biasanya horizon-horizon yang terbentuk di gurun pasir itu dia memiliki horizon diagnostik hasil dari proses kapilerisasi. Bisa horizon natrik, bisa horizon kalsik, bisa horizon gypsik, bisa horizon salik. Nah, itu tinggal dilihat. Jika dia mengandung natrium, berarti namanya horizon natrik. Jika kandungan CaSO4-nya tinggi atau gipsumnya tinggi, berarti gypsik. Jika kandungan CaCO3-nya atau kalsiumnya tinggi, maka kalsik. Jika dia mengandung banyak sekali garam-garam yang mudah larut di dalam air, berarti dia salik. Nah, tinggal ditentukan. Nah, biasanya horizon kapilerisasi tadi saya katakan ini terbentuk pada daerah yang beriklim gurun atau beriklim sangat kering atau daerah yang bergurun. Nah, itu kira-kira tentang horizon tentang horizon dan juga proses perkembangan tanah. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa yang namanya tanah atau horizon tanah yang terbentuk yang ada sekarang, yang mungkin teman-teman tempati sekarang, teman-teman tinggal di sekarang, itu terbentuknya itu tidak serta-merta langsung terbentuk seperti itu, tetapi dia melalui proses yang sangat panjang. Dan kalau tadi kita kembali lagi gambar ini, prosesnya terbentuknya dari horizon regolit atau batuan menjadi terbentuk horizon O, A, B, C, R dan seterusnya. Tanah dewasa, tanah tua ini sebenarnya dia itu sangat lama rentangnya. Dia hanya bisa ribuan tahun atau mungkin puluhan tahun dan seterusnya, tidak dalam hitungan menit, detik, tidak. Tapi dia mulai proses yang panjang dan itu pun prosesnya bertahap. Jadi tidak langsung R kemudian muncul O atau R langsung muncul B, tidak, tapi R harus muncul C dulu, setelah C muncul baru A, kemudian nanti muncul O, baru muncul E dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian untuk horizon sendiri, selain dari proses alami, ada proses anomali ya, ada karena laterisasi, karena tadi proses pencucian yang sangat intensif pada daerah yang curah hujannya tinggi, kemudian ada proses geleisasi yang sering mengalami penggenangan oleh air, yang sering banjir, kemudian yang pada daerah yang selalu tergenang atau lahan basah, itu adalah kondisi anomali, bisa terbentuk beberapa. Nah, kemudian kalau kita breakdown horizon sendiri, tadi ada horizon genetik dan diagnostik. Kalau genetik itu yang sering kita gunakan untuk identifikasi di lapangan, tapi kalau yang diagnostik itu hasil dari pengamatan laboratorium dicocokkan dengan sifat-sifatnya sehingga nanti bisa ditemukan apakah horizon diagnostik dari suatu tanah tersebut, baik yang ada di lapisan atas, di epipedon, ataupun di endopedon. Nah, itu kira-kira materi bahasan kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanyakan lagi? Oke, satu hal lagi mungkin ya tadi mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau misalkan saya menemukan tanah itu dia horizonnya itu di tengahnya kok tidak ada B-nya, Pak. Jadi misalkan
A, kemudian E, C, dan R. Apakah bisa, Pak? Bisa saja terjadi. Nah, terus berarti tidak memenuhi logika pembentukan dong. Nah, dia tetap memenuhi logika pembentukan. Jadi kenapa nanti horizon B-nya bisa hilang? Biasanya itu nanti akan ada proses geologi. Mungkin dia karena ada proses gempa atau apapun sehingga menyebabkan B-nya itu hilang, runtuh, bergabung dengan horizon E. Tetapi proses penghilangannya itu dia karena proses alami. Tetapi dia proses pembentukannya horizon E itu terbentuk dulu horizon B tetap. Tetapi nanti horizon B-nya hilang. Mungkin nanti bisa terbawa oleh air, terbawa oleh angin, ataupun nanti mungkin dia B-nya itu karena saking seringnya tercuci sehingga semua berubah menjadi E itu bisa. Tetapi tetap harus lewat terbentuk B dulu baru E. Tidak bisa terbentuk langsung E. Tetap B dulu baru E, mungkin nanti B-nya hilang. Ataupun kondisi yang lain. Nanti A-nya tidak ada, langsung O, B, C, R. Bisa saja karena mungkin nanti A-nya dia mengalami mungkin bahan organiknya di atasnya sudah tidak bercampur lagi sehingga dia cenderung dominan di B-nya sehingga A-nya yang hilang. Tetapi tetap terbentuk A dulu di awalnya di proses pembentukan tanah tersebut. Begitu kira-kira. Jadi bisa saja terbentuk tidak sesuai urutan seperti ini ya. Nah, tetapi tetap pembentukannya harus mengikuti kaidah urutan yang telah saya terangkan secara secara normal pada tanah-tanah pada kondisi yang nah, kira-kira itu materi dari kita. Mungkin adakah yang mau ditanyakan lagi? Oh, ini ada yang pertama, yang bertanya, Mas Kurnia Fahmi Ilham. Pak mau tanya, tanah padas yang berwarna abu-abu itu termasuk horizon O, A, B, apa C, Pak? Ada pertanyaan bagus. Kalau pada tanah yang padas dengan warna abu-abu itu dia adalah horizon E sebenarnya. Tetapi dia terkadang pada waktu itu juga bisa memasukkan horizon B, tetapi dia masuk horizon B yang dia sifatnya tadi. Padas berwarna abu-abu, berarti dia enggak, ke bawah. Tadi itu ada saya tuliskan di Oke, dia masuk di ini ya, di Duripan nanti masuknya. Jadi nanti kalau nanti Mas Kurnia misalnya nanti ke lapangan menemukan ada bagian tanah itu dia bentuknya tuh padat, padu, warnanya abu-abu, tapi abu-abunya itu sangat pucat, mungkin abu-abunya sangat pekat itu sudah masuk horizon E, klasifikasinya horizon E. Karena dia apa? Karena dia sudah sangat kehilangan mineral dan juga bahan organik sehingga dia menjadi warnanya itu hilang semua. Warnanya hilang semua sehingga warnanya kembali menjadi pucat dan biasanya karena kehilangan mineralnya sangat tinggi dia sangat padat, biasanya sangat padas. Nah, tetapi kalau nanti menemukannya dia misalkan warna abu-abunya belum pucat sekali, berarti dia masih mungkin masuk ke dalam B, tetapi B-nya memiliki kandungan duripan yang sangat tinggi atau B duripan nanti horizon diagnostiknya karena dia hampir menuju ke E tapi dia belum masuk ke E. Nah, itu kira-kira Mas Kurnia Fahmi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin sekian penjelasan dari saya ya terkait dengan proses perkembangan tanah dan juga horizon tanah. Nanti untuk materi PDF-nya ini akan saya share lewat Diskologi dan juga nanti rekaman ini juga akan saya share Diskologi, jadi teman-teman nanti mungkin yang tadi ketinggalan mungkin bisa melihat Diskologi dan juga nanti mungkin bagi teman-teman lain yang mungkin belum bisa join karena terkendala masalah sinyal atau apapun nanti mungkin bisa disuruh aja untuk membuka ke Psikologi untuk melihat dari apa yang telah kita diskusikan
di pertemuan kali ini ya. Nanti mohon bisa disampaikan ke teman-teman. Nah, kemudian tadi mungkin yang tidak ikut di awal, saya sampaikan sekali lagi, jadi perkuliahan kita online selama semester ini nanti sampai di akhir semester barangkali nanti kita akan lakukan dengan kombinasi antara Google Meet dengan psikologi. Jadi kalau misalnya nanti tidak ada pemberitahuan dari saya untuk ikut di Google Meet, berarti nanti teman-teman tinggal membuka saja di psikologi. Nanti materi akan saya share di situ, mungkin nanti akan sedikit ada diskusi atau mungkin kuis, nanti saya akan berikan di situ. Nah, tetapi kalau tugas kemungkinan mungkin saya paling hanya memberi tugas 1 kali lagi saja, karena mungkin di 3 kali pertemuan sudah sering sudah banyak tugas ya dari saya. Jadi nanti mungkin tugasnya tinggal 1 kali lagi saja. Paling nanti cuma kuis saja yang atau mungkin diskusi. Itu kira-kira dan untuk nanti absennya saya screenshot dulu nama orangnya. Oh, ini ada yang mau bertanya lagi. Mas Rojian mau tanya, setiap lapisan horizon apakah ada warna tanah yang mudah dikenali? Nah, sebenarnya kemarin ini sudah saya jelaskan ya di pertemuan ketiga, jelas ada. Kalau warna horizon O itu dia warnanya pasti gelap, pasti hitam karena bahan organik itu warnanya hitam. Pencirinya. Kalau horizon A karena dia percampuran antara organik dan mineral, warnanya pasti apa? Gelap tapi cenderung lebih terang. Dia biasanya warnanya kecoklat-coklatan, tetapi coklat yang masih cenderung gelap. Karena apa? Karena dia masih memiliki kandungan organik. Bedanya dengan horizon B yang dia berupa murni tanah mineral, dia warnanya cenderung lebih terang daripada horizon A. Gitu, guys. Jadi O itu gelap, A itu dia transisi antara gelap terang, dia biasanya warnanya coklat tapi coklat agak tua. Kalau B itu mesti coklat, misalkan coklat, dia coklatnya coklat terang, dia lebih terang. Nah, kalau horizon E tadi cirinya adalah pucat warnanya, bahkan hampir mendekati abu-abu kalau horizon E. Nah, itu ciri-ciri khasnya. Kalau horizon C dan R itu dikenali dari adanya keterdapatan batuan-batuan di dalamnya. Itu kira-kira. Itu dari warna. Oke, itu ya jawabannya Mas Rojian. Jadi ada penciri warnanya. Makanya kenapa muncul horizon genetik utama itu gara-gara untuk identifikasi lapangan. Makanya salah satu cara untuk mengenalinya ya lebih mudah adalah dengan warna. Biasanya dengan warna, dengan tekstur, dengan struktur. Itu kita membedakan antara horizon O, horizon A, horizon B, horizon E, dan horizon C, dan seterusnya. Itu kira-kira Oke, sebentar sebelum saya akhiri atau saya tutup, saya stop presenting dulu. Saya akan screenshot dulu, nganunya dulu. Teman-teman mohon jangan untuk live dulu, live meetingnya saya screenshot untuk apa laporan dan juga untuk absensi, jumlah yang datang. Oke, teman-teman, sudah mungkin kira-kira itu saja materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan karena di masa Covid ini jangan sering kumpul-kumpul dulu, jangan sering keluar-keluar malam dulu dan seterusnya. Tetap jaga kesehatan dan insya Allah kita akan bisa bertemu kembali nanti setelah Covid ini sudah mulai mereda, dan kita berdoa semua ya agar pandemi ini segera mereda sehingga nanti kita bisa kembali beraktivitas seperti normal, karena kan kalau pandemi terus berlangsung aktivitas kita juga akan terhambat. Itu teman-teman. Oh, ini ada yang bertanya, bagaimana teman-teman tiba-tiba tadi keluar sendiri untuk absennya? Nah, nanti monggo bisa menginformasikan ke saya siapa saja nanti yang mungkin ada kesusahan tentang jaringan dan lain-lain, nanti bisa diinfokan ke saya.
Oke. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan kali ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.